Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Tapi pun kembali lagi bersama saya Panji Pratama Ginali, mahasiswa Institut Teknologi Sumatera, Program Studi Teknik Pertambangan angkatan 2022. Nah, di sini saya akan sedikit menjelaskan terkait materi pada evaluasi tambang minggu kelima. Nah, pada materi minggu kelima ini kita akan membahas salah satu bagian penting dalam keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral nomor 1806 K garis miring 30 garis miring garis miring 2018 atau sama seperti minggu keempat. Hanya saja ini lebih lanjutannya teman-teman. Nah, yaitu bagian laporan keuangan yang terdapat dalam format laporan akhir studi kelayakan untuk proyek tambang. Selain itu, kita juga akan meninjau tugas assignment yang terkait dengan mempelajari laporan keuangan perusahaan tambang di Indonesia. Nah, laporan keuangan dalam format laporan akhir studi kelayakan itu diatur dalam Kepmen atau keputusan menteri itu pada SDM. Menteri SDM itu nomor 1806 dengan ini K garis miring 30 garis miring garis miring 2018. Nah, dalam laporan akhir studi kelayakan, bagian laporan keuangan menjadi salah satu elemen terpenting untuk menilai kelayakan ekonomi sebuah proyek tambang. Melalui laporan ini, kita dapat memahami bagaimana perhitungan biaya dan proyeksi pendapatan dilakukan untuk memastikan apakah proyek ini menguntungkan dan berkelanjutan dalam jangka panjang. Ketika berdasarkan pembuatan laporan itu, perusahaan tersebut, proyek tambang tersebut tidak memungkinkan untuk menjadi proyek yang berkelanjutan, tidak memungkinkan keuntungan, maka proyek tersebut tidak layak dilanjutkan atau bahkan tidak layak sama sekali untuk dilakukan penambangan. Nah, selanjutnya laporan keuangan berupa tabel-tabel laporan keuangan meliputi laporan laba rugi, arus kas, dan juga neraca. Nah, laporan keuangan perusahaan tambang di Indonesia memberikan gambaran penyeluruh mengenai kesehatan finansial perusahaan dan bagaimana mereka mengelola operasional tambangnya. Beberapa perusahaan tambang besar di Indonesia yang laporan keuangannya sering ditinjau oleh investor, analisis, dan pemerintah adalah PT Freeport Indonesia, PT Aneka Tambang atau Antam, PT Adaro Energi, dan PT Pol Indonesia. Nah, ketika teman-teman ingin masuk ke suatu perusahaan tambang, mungkin teman-teman ingin membeli saham dan ketika sahamnya sudah terjun, sudah ada di bursa saham. Nah, teman-teman bisa menganalisis laporan keuangan. Apakah laporan keuangan perusahaan tersebut sehat atau tidak? Dan ketika dirasa sehat, itu juga akan membuat teman-teman yakin bahwasanya, oh, saya akan untung ketika berinvestasi di perusahaan tambang ini karena sejauh ini, selama beberapa tahun ini, selama beberapa kurs ini. Nah, laporan keuangan itu sehat dan perusahaannya dalam keadaan baik-baik saja, terus mengalami keuntungan dan signifikan naik keuntungannya dari tahun ke tahun. Mungkin seperti itu teman-teman. Pada materi evaluasi tambang minggu kelima itu membahas lebih berfokus pada laporan akhir daripada sebuah perusahaan pertambangan di Indonesia. Sekian materi dari saya. Terima kasih. Sampai jumpa di next video. Dadah.